Shalom Bapak Ibu, saya Vera. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan serta kesaksian dalam hidup saya yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29 yang berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Di saat waktu itu saya mempunyai suami yang terkena kanker. Lalu dokter memvonis kanker itu udah stadium 4A. Pada saat saya mendengar berita itu, saya jujur saya tuh shock dan kaget gitu ya. Karena tidak ada tanda-tanda awalnya dia sakit gitu. Jadi pas sudah divonis seperti itu, dokter menyarankan dia itu di kemo dan di sinar, radiasi sinar gitu ya saudara-saudara. Dan pada saat saya menemani beliau untuk pengobatan kansernya di rumah sakit Darmais, beliau dijadwalin kemo itu sebanyak 6 kali 1 paket. Dan radiasi sinar itu sebanyak 35 kali putaran. Lalu saya cuma berdoa sama Tuhan gitu ya. Saya cuma minta Tuhan kasih kekuatan sama saya untuk menjalani pengobatan beliau gitu ya. Pada saat itu beliau itu adalah seorang imam yang imannya itu kuat gitu. Dia selalu semangat untuk sembuh dari penyakit kansernya yang sudah stadium akhir. Lalu saya juga sering berdoa bersama mesbah keluarga sama anak saya Angelin. Kami bertiga selalu minta doa permohonan agar Tuhan menjamah dari sakit penyakitnya dia gitu. Akhirnya pada kemo pertama beliau itu merasakan yang luar biasa ya. Di kemo itu kan diinfus ke pembuluh darah gitu ya. Lalu dia merasakan kesakitan yang luar biasa dan saya menunggu gitu. Saya mendampingi beliau di rumah sakit selama 10 hari. Lalu saya selalu berdoa dan menangis gitu. Saya minta Tuhan sembuhkan suami saya gitu. Karena suami saya ini masih mempunyai anak Angel itu masih kecil ya. Dia itu masih umur 4 tahun lebih dan sekolah masih TKA gitu. Lalu waktu di kemo beliau muntah, tidak bisa makan. Beliau itu selalu sakit gitu ya. Dan saya selalu menyemangati beliau gitu. Saya bilang pasti Koko sembuh gitu. Pasti Koko dijamah Tuhan gitu. Pada saat kemo, saya selalu membawakan dia Alkitab. Di sisi dia saya selalu membacakan firman Tuhan dan mendoakan beliau ya. Beliau itu seneng gitu ya. Bisa disemangati oleh saya, bisa berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman bersama-sama pada saat beliau tidak berdaya gitu ya. Tapi saya percaya gitu, kuasa Tuhan itu mengalir gitu kepada beliau ya. Kemo pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam beliau lewati dengan begitu semangatnya, dengan begitu lewati dengan begitu rasa kesakitan yang luar biasa, tapi beliau itu tetap tegar, tangguh menghadapi semua jalan hidup gitu ya. Karena dia dia percaya sama Tuhan pasti akan menyembuhkan dia. Saya selalu sama beliau ya, imannya itu tetap teguh. Pada saat saya nggak kuat, dia yang menguatkan saya gitu. Udah jalan sekian lama, sampai 5 tahun ya perjalanan pengobatan beliau, sampai di radiasi sinar pun sudah 3 kali putaran sebanyak 78 kali gitu. Yang keadaan lehernya hitam, kebakar, banyak luka-luka, sariawan 1 bulut. Tapi beliau itu selalu nggak pernah mengeluh ya. Itu salutnya saya sama beliau, imannya itu benar-benar tegar dan tangguh itu. Saya selalu membagikan
firman Tuhan kepada beliau di dalam kitab pasal Filipi 4 ayat 13 yang Tuhan berfirman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada saat saya lelah, letih, lesu, tidak berdaya, saya selalu confess gitu di dalam kehidupan saya sama beliau sehari-hari. Saya bilang, Tuhan pasti akan berikan kekuatan yang baru di setiap langkah hidup kami berdua gitu ya, menghadapi segala permasalahan, pergumulan, cobaan hidup. Itu pasti saya confess gitu. Dari Filipi 4 ayat 13 dan Yesaya 40 ayat 29 yang berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, pada saat saya lagi down ya, dalam kedagingan secara manusia itu saya tidak kuat menjalani semua ini. Tapi saya belajar gitu loh, Tuhan selalu ingatin saya, nguatin, andalkan Dia, selalu mengucap syukur juga gitu ya, apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan suami gitu ya. Di dalam masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan gitu. Pada saat dia sakit, saya berdua tidak bekerja gitu loh. Tapi syukurnya Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan gitu loh. Dia selalu mencukupkan apa yang kami tidak pernah terpikir oleh kami gitu loh. Itu kuasanya begitu ajaib, begitu mujizatnya terjadi gitu di dalam keluarga kecil kami. Sampai kami itu tidak pernah berhutang seperak pun gitu ya. Dalam masa-masa beliau sakit selama 5 tahun, perjuangannya dari Angel kelas TKA sampai Angel umur 10 tahun kelas 4 SD. Itu Tuhan yang menopang gitu kami sekeluarga. Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa gitu ya. Saya memberikan kesaksian ini karena saya mengalami sungguh-sungguh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami bertiga. Emang benar gitu ya, Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah gitu. Padahal saya nggak pernah terpikir gitu ya, di dalam kehidupan saya Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik bagi kami gitu ya. Pada akhir 5 tahun menjelang, beliau itu kansernya udah makin menyebar ya. Ya saya sudah pasrah gitu sama Tuhan. Kalau jika yang terbaik Tuhan ambil, dia kembali pulang ke pangkuan Bapa di surga, saya ikhlas. Tapi terakhir di sisa hidup beliau masuk di ICU. Itu dengan memakai semua alat, yang lehernya sudah dibolongin, dia tidak bisa bicara, makan pun pakai selang, disuntik, diinfus dengan alat bantu, oksigen. Akhirnya beliau tetap nggak menyerah gitu di akhir-akhir hidup dia gitu. Itu yang saya salut dari beliau. Keteguhan iman dia kuat sekali. Padahal asal mulanya dia dari Konghucu. Saya bergumul sama Tuhan agar dia percaya sama Tuhan. Doa saya selama 2 tahun itu dijawab sama Tuhan. Dia masuk Kristen. Tapi dia dibaptis dan dia memikul salib dan menyangkal diri. Dikasih sakit kanker sampai 5 tahun perjuangannya dan pekerjaan pun tidak ada gitu. Karena bosnya itu bangkrut. Nah, pada saat itu dia mulai sakit. Tapi di dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi, begitu banyak ujian dan cobaan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saya selalu berharap gitu ya sama Tuhan, apapun yang terjadi ke depannya sebelum beliau meninggal, itu pasti rencana Tuhan yang terbaik bagi saya sama Angel. Meskipun kami masih suka rindu ya, karena di detik-detik terakhir beliau pergi, saya tidak bisa mendampingi di kamar ICU gitu. Apakah beliau mau berpesan untuk yang terakhir kali untuk anaknya dan tidak bisa bertemu dengan anak kesayangannya yang dia kasihi, saya juga sebagai istrinya yang dia cintai dan kasihi dan sayangi. Terakhir dia dipakai alat oksigen ya.
Karena kanker itu sudah menyebar sampai ke paru-paru dan ke otak, belakang otak, tulang belakang kepala, dan sampai ke tulang ekor, sampai ke semuanya tubuhnya dia sudah terkena kanker itu gitu. Dan akhirnya beliau meninggal pada tanggal 29 Maret 2021 yang lalu. Sudah 2 tahun dia tidak ada ya. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan gitu. Saya single parent, single mommy, selalu mengandalkan Tuhan gitu dalam kehidupan saya untuk membesarkan anak saya, Angel satu-satunya. Itu saja yang saya bisa bagikan pada saat hari ini. Kiranya firman ini dan kesaksian hidup saya ini boleh memberkati para jemaat yang mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.